Pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan protein. Protein sendiri merupakan senyawa yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Asam amino sendiri merupakan senyawa bifunctional compound atau yang disebut dengan senyawa yang memiliki dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi primary amin dan juga gugus fungsi carboxylic acid. Sedangkan ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan antara molekul asam amino yang satu dengan molekul asam amino yang lainnya. Protein dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Klasifikasi protein berdasarkan bentuknya ini dilihat dari side chain yang dimiliki oleh protein tersebut. Side chain terdapat dua jenis, yaitu polar side chain dan juga non-polar side chain. Menurut hal tersebut, maka protein dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi dua, yaitu fibrous protein dan juga globular protein. Fibrous protein merupakan protein yang memiliki bentuk helical atau menyerupai spiral atau memang berbentuk spiral. Kemudian, kalau globular protein merupakan protein yang memiliki struktur berbentuk spherical atau berbentuk seperti bola atau berbentuk seperti gumpalan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang globular protein. Globular protein merupakan klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Globular protein biasanya bersifat polar. Mengapa demikian? Kalian bisa cek dari artikel sebelah saya ini. Globular protein memiliki asam amino yang berada di dalamnya dan asam amino yang bersifat polar di luarnya. Maka dari itu, asam amino yang di luarnya yang bersifat polar dapat berinteraksi dengan air. Maka dari itu, dia bersifat polar. Globular protein biasanya memiliki penyusun secondary protein dan tertiary protein. Secondary protein yang merupakan penyusun dari globular protein biasanya bersifat mix atau campuran, di mana alpha helix dan beta sheet lah penyusunnya. Untuk tertiary proteinnya, biasanya penyusun dari globular protein ini berbeda dari penyusun protein yang lainnya. Tertiary protein yang menyusun globular protein biasanya memiliki ikatan non-kovalen. Ikatan non-kovalen di sini biasanya ikatan hidrogen, ikatan hidrofilik dan hidrofobik, dan ikatan van der Waals. Sebenarnya masih banyak. Nah, akibat dari ikatan-ikatan tersebut, baik dari tertiary protein dan secondary protein, itulah yang menyebabkan globular protein ini berbentuk memadat karena ikatan-ikatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisa, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang fibrous protein. Nah, apa sih fibrous protein itu? Fibrous protein adalah protein yang terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang bentuknya itu spiral yang terjadi satu sama lain sehingga berbentuk batang kaku. Nah, karakteristiknya itu dia itu tidak larut dalam air atau insoluble in water. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia itu terdiri dari side chain yang bersifat non-polar. Nah, selain dia itu nggak larut dalam air, dia itu juga nggak larut dalam lipid bilayer. Nah, terus ternyata fibrous protein ini tuh tersusun dari secondary structure, sama kayak globular protein juga. Nah, kalau yang di secondary structure yang ada di fibrous protein itu, dia tuh cuma terdiri dari satu tipe aja. Jadi dia tuh sederhana. Struktur secondary protein kan ada dua ya, dibagi menjadi dua. Ada yang alpha helix sama yang beta sheets. Terus yang beta sheets itu ada yang anti paralel sama yang paralel kan. Nah, kalau misalkan yang di fibrous protein itu harus pilih salah satu, nggak boleh keduanya, jadi nggak boleh dicampur-campur. Nah, kemudian yang selanjutnya itu fibrous protein itu tuh tersusun dari quaternary structure yang ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu apa aja? Itu tuh ada peptide, bond, sama disulfide bridge. Nah, terus fibrous protein itu dibagi menjadi dua, ada yang simple sama yang terkonjugasi. Nah, bedanya apa? Kalau yang simple protein itu protein yang cuma terdiri dari beberapa asam amino aja. Nah, terus kalau konjugasi fibrous protein itu adalah gugus protein yang memiliki double bond yang selang-seling, yang berikatan satu sama lain secara polipeptida. Nah, ikatannya itu adalah ikatan yang lemah. Nama ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Atau yang juga si fibrous protein itu adalah senyawa lain selain asam amino yang ikut terikat secara kovalen secara polipeptida. Nah, terus fungsi fibrous protein itu tuh sebagai struktur tubuh atau sel, dan dia tuh lebih sering ditemuin di hewan dibandingin sama manusia dan tumbuhan. Selanjutnya mari kita bahas tentang globulin. Globulin ini merupakan salah satu dari globular protein,
Tapi seringkali orang-orang mengira bahwa globulin dan globular protein itu adalah sama. Padahal sebenarnya tidak semua globular protein itu adalah globulin, karena albumin juga termasuk globular protein yang dia bukan globulin. Globulin ini memiliki bobot molekul yang lebih tinggi dibandingkan dengan albumin. Sifat dari globular protein sendiri adalah nonpolar, sehingga globulin tidak dapat terlarut dalam air. Baik globulin, albumin, dan fibrinogen, mereka adalah protein utama yang terdapat dalam darah. Globulin sendiri dapat dibedakan menjadi dua dengan serum elektroforesis protein. Globulin yang pertama ada euglobulin. Euglobulin ini merupakan globulin yang tidak dapat terlarut di dalam air, tetapi euglobulin larut di dalam larutan garam amonium sulfat. Sementara yang kedua ada pseudoglobulin. Pseudoglobulin ini adalah globulin yang larut dalam air dan memiliki sifat yang sama persis seperti globulin pada umumnya. Protein ini dapat kita temui dalam tanaman biji-bijian, beberapa sereal, dalam enzim hewani, dan tentu saja dapat ditemukan juga dalam tubuh manusia sebagai antibodi atau protein dalam plasma darah. Sejauh ini sudah ada 3 jenis globulin yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama ada alpha globulin, yaitu alpha 1 globulin dan alpha 2 globulin, dan juga ada beta globulin. Nah, alfa dan beta globulin ini merupakan protein pengangkut yang menjadi substrat tempat terbentuknya zat lain. Yang terakhir ada gamma globulin. Gamma globulin ini bisa kita kenal sebagai imunoglobulin atau antibodi. Salah satu contoh fibrous protein adalah elastin. Elastin merupakan protein yang sangat elastis yang terdapat dalam jaringan ikat yang membantu agar kulit fleksibel dan kencang. Elastin memberikan reaksi kembali ke posisi semula saat direnggangkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya desmosin. Desmosin ialah asam amino yang mana merupakan komponen elastin dan ikatan silang dengan isomernya yaitu isodesmosin yang menimbulkan elastisitas pada jaringan ikat. Serabut elastin memiliki beberapa ciri. Satu, berwarna kuning ketika dalam jumlah banyak dan tidak berwarna ketika dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, memiliki elastisitas yang tinggi. Yang ketiga, lebih halus dibandingkan kolagen. Dan yang keempat, memiliki bentuk seperti bangunan yang bercabang-cabang dan tebal. Serabut elastin ini tersusun atas elastin yang terdiri dari mukopolisakarida dan protein, serta dikelilingi oleh glikoprotein yang disebut fibrilin. Fibrilin ialah sebuah glikoprotein yang diperlukan untuk membentuk serat elastis pada jaringan ikat. Elastisitas serabut elastin akan menurun seiring bertambahnya usia seseorang. Biasanya serabut elastin ini terdapat pada paru-paru, dinding pembuluh darah besar, dan ligamen elastis. Hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa metaloprotein yang ada di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan mengembalikan karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh menuju paru-paru. Nah, senyawa metaloprotein itu sendiri adalah senyawa protein yang mengandung gugus ion logam. Dalam hal ini, contohnya hemoglobin, dia memiliki ion logam Fe. Nah, hemoglobin memiliki struktur kuartener yang terdiri dari banyak protein globular multisubunit yang sebagian besar itu membentuk alpha helix. Pada orang dewasa, senyawa hemoglobin yang paling umum adalah tetamer dengan 4 subunit protein. Kita menyebutnya dengan hemoglobin A, yang terdiri dari 2 alfa dan 2 beta subunit. Dan masing-masing subunit itu memiliki struktur dan ukuran yang hampir sama. Buat lebih jelasnya kita bisa lihat struktur di samping. Untuk yang bagian warna merah itu merupakan subunit alfa, sedangkan yang warna biru itu merupakan subunit beta. Sementara yang bagian berwarna hijau itu merupakan hemegroup. Nah, hemegroup adalah grup yang mengandung ion logam yang disimpan di dalam cincin heterosiklik yang kita sebut dengan porfirin. Jadi maksudnya di pusat molekul hemoglobin itu terdapat cincin heterosiklik
yang kita sebut dengan porifirin. Nah, porifirin yang mengandung ion logam ini disebut dengan heme group.